yang mampu menghasilkan minyak nabati dengan produktivitas tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya. Produk utama dari kelapa sawit adalah crude palm oil atau biasa disebut dengan CPO yang banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, hingga bahan bakar biodiesel. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen operasional. Pengelolaan yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas panen, mengurangi kerugian produksi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, penerapan sistem kerja yang cepat, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam industri kelapa sawit modern. Tahap awal dalam produksi kelapa sawit itu dimulai dari proses pembibitan. Pembibitan menjadi tahap yang sangat penting karena kualitas bibit akan menentukan produktivitas tanaman di masa depan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan benih unggul yang berasal dari indukan berkualitas tinggi agar tanaman memiliki pertumbuhan yang baik, tahan terhadap penyakit, dan mampu menghasilkan buah dengan produktivitas yang tinggi. Setelah benih dipilih, bibit ditanam di tempat pembibitan atau nursery menggunakan polybag dengan media tanam yang sesuai. Selama masa pembibitan, bibit harus dirawat secara intensif melalui penyiraman rutin, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya, kelembapan juga perlu diperhatikan agar pertumbuhan bibit optimal. Bibit yang sehat biasanya memiliki daun yang hijau, batang yang kuat, dan sistem perakaran yang baik sebelum dipindahkan ke lahan perkebunan. Setelah bibit siap, tahap berikutnya adalah penanaman di lahan perkebunan. Sebelum penanaman dilakukan, lahan terlebih dahulu dipersiapkan dengan memperhatikan kondisi tanah, drainase, dan jarak tanam agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Penanaman yang teratur akan mempermudah proses perawatan dan panen di masa mendatang. Setelah tanaman berada di lapangan, dilakukan berbagai kegiatan pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan pelepah, serta pengendalian hama dan penyakit. Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga pertumbuhan dan produksi buah tetap optimal. Sementara itu, pengendalian gulma bertujuan mengurangi persaingan unsur hara antar gulma dan tanaman kelapa sawit. Dalam pengelolaan modern, kegiatan perawatan dilakukan secara terjadwal dan terorganisir agar produktivitas tanaman dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Perawatan yang baik akan sangat mempengaruhi jumlah serta kualitas tandan buah segar yang dihasilkan. Tahap berikutnya adalah proses panen tandan buah segar atau TBS. Panen dilakukan ketika buah telah matang optimal yang biasanya ditandai dengan adanya berondolan sekitar 5-10 yang jatuh di sekitar pohon. Proses panen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak buah maupun tanaman. Setelah dipanen, tandan buah segar segera dikumpulkan dan diangkut menuju pabrik pengolahan.
Kecepatan distribusi menjadi faktor yang sangat penting karena buah sawit harus segera diproses untuk menjaga kualitas minyak. Jika pengolahan terlambat, kadar asam lemak bebas atau free fatty acid dapat meningkat sehingga kualitas CPO ikut menurun. Oleh karena itu, perusahaan perkebunan biasa memiliki sistem transportasi dan jadwal pengangkutan yang teratur agar proses distribusi berjalan dengan lancar. Selain itu, kondisi jalan perkebunan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional pengangkutan hasil panen. Sesampainya di pabrik, tandan buah segar akan melalui beberapa tahapan pengolahan untuk menghasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Tahap pertama adalah perubusan atau sterilization yang bertujuan menghentikan enzim serta mempermudah pelepasan buah dari tandannya. Setelah itu, dilakukan proses pemisahan buah dari tandan menggunakan mesin threshing. Buah yang telah terpisah kemudian masuk ke tahap pengempaan untuk mengambil minyak yang terkandung dalam daging buah. Minyak hasil pengempaan selanjutnya disaring dan dimurnikan sebelum disimpan di dalam tangki penyimpanan. Dalam proses ini, efisiensi kerja mesin dan ketepatan operasional sangat menentukan kualitas serta jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin baik pengolahan operasional pabrik, maka semakin kecil kehilangan minyak dan semakin tinggi kualitas CPO yang dihasilkan. Di sini saya akan mengaitkan praktik lapangan dengan prinsip Furang. Yang pertama yaitu fast atau cepat. Dalam industri kelapa sawit, kecepatan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kualitas hasil produksi. Buah sawit juga sudah dipanen harus segera dikirim dan diproses di pabrik agar kualitas minyak tetap terjaga. Sistem panen yang cepat dan distribusi yang lancar akan membantu mengurangi kerusakan buah serta menekan peningkatan kadar asam lemak bebas. Selain itu, kecepatan operasional juga membantu perusahaan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi akibat keterlambatan pengolahan. Oleh karena itu, manajemen waktu dan koordinasi kerja menjadi bagian penting dalam pengolahan operasi kelapa sawit. Prinsip kedua yaitu unggul. Keunggulan dalam industri kelapa sawit dapat dilihat dari kualitas bibit, kualitas hasil panen, sumber daya manusia, serta sistem pengolahan yang digunakan. Penggunaan bibit unggul akan menghasilkan tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap gangguan penyakit. Selain itu, tenaga kerja yang terampil dan penggunaan teknologi yang tepat juga membantu meningkatkan kualitas produksi. Produk minyak sawit yang berkualitas tinggi akan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik dan mampu bersaing di pasar internasional. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan produksi kelapa sawit. Prinsip berikutnya adalah responsif. Dalam kegiatan
operasional perkebunan, berbagai masalah dapat terjadi sewaktu-waktu seperti kerusakan jalan, gangguan cuaca, serangan hama, maupun kerusakan alat produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merespon masalah dengan cepat agar kegiatan operasional tidak terganggu terlalu lama. Contohnya, seperti perbaikan jalan untuk memperlancar distribusi hasil panen atau perbaikan mesin pabrik agar proses produksi tetap berjalan. Sikap responsif juga penting dalam menjaga stabilitas produksi dan mencegah kerugian yang lebih besar. Berikutnya yaitu prinsip akuntabel. Akuntabel berarti seluruh kegiatan produksi dilakukan secara transparan dan memiliki pencatatan yang jelas. Mulai dari data panen, jumlah produksi, distribusi hasil, hingga pengelolaan biaya operasional harus terdokumentasi dengan baik. Sistem pencatatan yang baik akan membantu perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses produksi. Selain itu, transparansi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan antara perusahaan, pekerja, dan pihak lainnya yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Dan prinsip terakhir yaitu berkelanjutan. Industri kelapa sawit tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, pengelolaan limbah pabrik, perlindungan sumber air, pengurangan pencemaran, serta penggunaan lahan secara bijak menjadi bagian penting dalam konsep keberlanjutan. Dengan penerapan sistem yang berkelanjutan, industri kelapa sawit diharapkan mampu terus berkembang tanpa merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, bisa saya simpulkan bahwa pengelolaan, operasi, dan produksi kelapa sawit membutuhkan sistem kerja yang terorganisir, efisien, dan berkelanjutan. Mulai dari pembibitan, perawatan, panen, distribusi, hingga pengelolaan di pabrik harus dilakukan secara optimal agar menghasilkan produk berkualitas tinggi. Penerapan prinsip FURAP yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan efektivitas produksi sekaligus menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit.